Halo, perkenalkan, nama saya adalah Lorca Andrea dan saya adalah mahasiswi aktif semester 6 di LSPR Communication and Business Institute Jakarta dengan dosen pengampu mata kuliah Public Speaking and Presentation Skill Sir Charles Bonar Sirait. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang satu poin mengenai Sustainable Development Goals yang menurut saya menarik. Tapi pertama-tama, apa sih itu Sustainable Development Goals? Singkatnya adalah SDG. Pembangunan berkelanjutan merupakan agenda dari PBB yang diharapkan target-targetnya akan tercapai pada tahun 2030 dengan harapan mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDG sendiri memiliki 17 tujuan, yaitu menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan bermutu, kesetaraan gender, akses air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, industri, dan inovasi, mengurangi ketimpangan, kota dan komunitas yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, menjaga ekosistem laut, menjaga ekosistem darat, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan masyarakat, serta kemitraan untuk mencapai tujuan. Dari 17 tujuan ini, dipecah kembali menjadi 169 target lainnya. Dan untuk lebih lengkapnya, dapat diakses melalui website resmi SDG www.sdg2030indonesia.org. Tapi, apakah kalian tahu bahwa sebelum SDG dilaksanakan pada tahun 2015 kemarin, PBB sempat membuat MDG atau yang namanya Millennium Development Goals yang diawali pada tahun 2000 dan berakhir pada tahun 2015. Alasan MDG berubah menjadi SDG adalah karena banyak poin yang belum tercapai dan akhirnya direvisi serta dibenahi pada SDG ini. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kali ini saya akan membahas mengenai salah satu poin dari SDG yang menurut saya menarik, yaitu tujuan nomor 13 mengenai perubahan iklim. Pasti kita sudah sangat tidak asing lagi dengan yang namanya climate change. Masalah ini merupakan masalah global yang cukup menjadi perhatian banyak negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Salah satu penyebab dari perubahan iklim ini adalah meningkatnya gas rumah kaca atau sering disebut dengan greenhouse effect. Biasanya dihasilkan dari penggunaan pendingin ruangan, penggunaan transportasi berbahan bakar fosil, bahkan memakan daging. Efek ini menyebabkan suhu yang lebih hangat pada bumi. Lalu, apa dampaknya? Ada mencairnya es di kutub, bertambahnya volume air laut, cuaca yang mudah berubah-ubah, dan masih banyak lagi. Dan yang membuatnya menarik, tujuan nomor 13 ini dapat disambungkan dengan tujuan lain dari SDG seperti poin nomor 14 yaitu menjaga ekosistem laut dan poin nomor 15 menjaga ekosistem darat. Sebagai contoh, musim semi di negara Jepang datang lebih cepat. Hal ini ditandai dengan mekarnya bunga sakura dengan puncaknya pada akhir bulan Maret 2021. Padahal, rata-rata pohon sakura di Jepang akan mekar penuh, puncaknya itu sekitar awal bulan April. Dan hal inilah yang menjadi bukti bahwa perubahan iklim harus segera ditangani dengan serius. Berkaitan dengan menjaga lingkungan, ada satu pernyataan yang selalu teringat oleh saya. Apapun yang kita lakukan di darat itu, semua ujung-ujungnya ke laut. Dan prinsip inilah yang saya pegang. Untuk membantu bumi, kita tidak harus turun ke laut, membersihkan pantai, membersihkan laut, dan lain semacamnya, tapi kita bisa memulai dari lingkungan sekitar kita. Seperti membawa reusable bag,
memakai peralatan makan dan sedotan yang reusable, atau bisa strawless, mematikan daya listrik ketika tidak digunakan, menggunakan kendaraan umum, dan lain sebagainya. Lalu, jika dikaitkan pada poin nomor 7, energi bersih dan terjangkau, sadarkah kita bahwa teknologi sudah berkembang dan sudah mulai banyak loh kendaraan listrik di sekitar kita? Saya ambil contoh, Bluebird. Siapa sih yang gak kenal sama Bluebird? Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi ini sudah mulai menggunakan mobil listrik sebagai taksi listrik pertama di Indonesia pada bulan Mei tahun 2019 kemarin. Karena adanya stiker bergambar listrik yang dipasang di bagian samping kendaraan, taksi listrik ini cukup mudah untuk dikenali. Tapi sayangnya, pemanfaatan energi bersih terbarukan di Indonesia masih sangat minim. Karena total dari potensi energi bersih terbarukan yaitu sebanyak 420 gigawatt, hanya sekitar 10,3 watt yang dimanfaatkan. Hal ini disebabkan banyaknya hambatan-hambatan dalam pembangunan dan salah satunya adalah harga yang masih mahal karena untuk mendapatkan listrik dari pembangkit tenaga surya membutuhkan uang yang tidak sedikit pada saat pembangunan dan juga pengembangannya. Lalu, di mana wilayah Indonesia yang berpotensi untuk membangun pembangkit tenaga listrik surya? Tentu saja di Nusa Tenggara Timur. Selain itu, perlahan-lahan sudah mulai banyak perumahan-perumahan yang dibangun menggunakan panel surya sebagai salah satu sumber listrik mereka. Contohnya, untuk menyalakan water heater. Tentu ini menguntungkan untuk mengurangi biaya tagihan listrik. Selain hemat, kita juga bisa membantu bumi loh. Untuk mengakhiri video ini, saya ucapkan banyak terima kasih atas atensinya. Dan saya harap video ini dapat membantu Anda untuk memahami isu perubahan iklim di Indonesia. Terima kasih.